Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Ramadan dengan NIM 2003015010008 dari kelas PJKRC. Saya akan membawakan materi belajar motorik dengan judul Pemprosesan Informasi. Pemprosesan informasi. Penguasaan informasi yang diterima seseorang merupakan salah satu kunci keberhasilan proses penguasaan keterampilan. Informasi yang akan datang dari lingkungan sekitar dan diterima seseorang seterusnya disimpan dalam berbagai sistem penyimpanan yang disebut memori. Dalam kegiatan olahraga, proses penguasaan keterampilan olahraga tidak terlepas dari penguasaan informasi yang diterima seseorang. Bagaimana kegiatan terjadi semenjak informasi diterima, diolah dan ditransformasikan dalam bentuk respon gerak dalam dipahami dari salah satu pandangan yang menyatakan bahwa manusia adalah pemprosesan informasi. 1. Model pemprosesan informasi. Pemprosesan informasi merupakan proses psikologis. Informasi merupakan suatu abstrak dan tersembunyi dalam dunia dalam. Karena sifatnya yang abstrak tersebut, maka para psikolog mendekati permasalahan tersebut dengan pendekatan model. Informasi akan mulai bekerja setelah adanya input informasi dari lingkungan. Prinsip-prinsip pemprosesan informasi mirip dengan prinsip stimulus respon. Perbedaan pokok terletak pada fokus kajian yang terjadi antara stimulus hingga munculnya respon. Peristiwa tersebut dalam model pemprosesan informasi sering disebut dengan istilah kotak hitam. Munculnya psikologi kognitif mendorong psikologi untuk memahami apa yang terjadi dalam kotak hitam. Unit analisisnya adalah waktu reaksi WR, sehingga cara utama mengukur perilaku seseorang ialah interval antara penyampaian stimulus dan munculnya respon yang pertama kali. Konsep dasar tentang tahap-tahap yang terdapat antara stimulus dan respon sudah lama dikenal, meskipun mempopulerkannya adalah psikologi dari pendapatan psikologi kognitif. Mungkin dapat dikatakan bahwa Donder 1886, seorang psikologi Belanda, adalah orang yang pertama kali berusaha mempelajari tahap-tahapan pemprosesan informasi. Meskipun ide yang ditemukan tidak sepenuhnya benar, tetapi metode dasar yang diterapkan masih relevan untuk masa sekarang. Schmidt di 1982, teori Donder pada dasarnya menyatakan terdapat dua tahap dalam pemprosesan informasi, yaitu tahap-tahap membedakan diskriminasi dan tahap-tahap pemilihan. Schmidt 1988 cenderung membagikan tahap pemprosesan informasi menjadi dua, yaitu serial dan paralel simultan. 2. Pengembangan model pemprosesan informasi. Pemprosesan informasi merupakan suatu yang abstrak yang terjadi di bagian dalam sebagai proses psikologis. Untuk kebutuhan analisis, berdasarkannya arus masuknya pemprosesan informasi tersebut dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu 1. Tahap identifikasi rangsangan, 2. Tahap seleksi respons, dan 3. Tahap pemrograman respons. Ketiga tahap ini memang amat sederhana jika dibandingkan dengan kompleksitas yang terjadi pada diri manusia. Model tersebut dapat diuji kebahasaannya kembali berdasarkan kenyataan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kegiatan yang membutuhkan keterampilan gerak, termasuk keterampilan gerak olahraga. Analisis waktu reaksi juga akan membantu kita untuk memahami kebenaran model tersebut. Tahap identifikasi rangsangan. Yang dimaksud dengan informasi dalam kaitannya dengan kajian ini adalah pengetahuan tentang pesan, sinyal, peringatan dari lingkungan sekitar yang memberikan kepada kita tentang dunia sekitar. Menurut Schmidt 1982, bahwa faktor utama yang mempengaruhi tahap pengenalan rangsang adalah faktor yang bersumber dari karakteristik rangsang seperti 1. Kejelasan rangsang yang berarti tajam tidaknya rangsangan yang diterima. 2. Intensitas rangsangan seperti terang tidaknya cahaya rangsang.
keras tidaknya suara, rangsangan, dan sebagainya. Persoalan yang dihadapi adalah rangsangan yang termasuk ke suatu sistem. Jarang sekali dikenal rangsangan tersebut pada umumnya harus diolah terlebih dahulu. Disarankan dalam suatu pola gerakan yang bervariasi sesuai dengan tugas yang dilakukan. Pola gerakan yang dilakukan manusia itu ada karena faktor genetik dan karena adanya interaksi dengan pengenalan bentuk dan pengalaman yang merupakan faktor eksternal. B. Tahap seleksi respon. Setelah tahap pengenalan rangsang berakhir, maka tahap selanjutnya adalah memiliki respon yang tepat. Apa yang terjadi dalam pemilihan respon? Memang sukar dianalisis berdasarkan situasi di lapangan. Studi laboratorium dapat membantu kita untuk memilih respon terutama dengan menerapkan paradigma pemilihan waktu reaksi. Sebagai akibat dari perkembangan dan hasil penelitian, maka Hicks 1952 telah menghasilkan sebuah hukum yang berbunyi, waktu reaksi memiliki respon meningkatkan konstan sekitar 990 milidetik pada setiap kali jumlah alternatif respon meninggalkan 2 kali. Hukum ini cenderung menegaskan bahwa hubungan antara waktu reaksi memiliki dan logaritma dari alternatif jumlah rangsang respon adalah linear. Tahap pemrograman respon. Tahap pemrograman respon diawali dari setelah terjadinya identifikasi rangsang dan seleksi respon. Maka tahap berikutnya adalah mengorganisasi informasi yang diperoleh untuk mewujudkan dalam bentuk gerak atau perilaku nyata. Proses ini terjadi pada tahap-tahap pemrograman respon, dan ini biasanya sangat kompleks. Guna lebih mudah memahami proses yang berlangsung sejak stimulus diidentifikasi hingga terjadinya gerak atau perilaku nyata, maka tahap pengenalan stimulus yang akan dipengaruhi oleh variabel tertentu atau disebut variabel input. Variabel input tersebut selanjutnya akan mempengaruhi gerak nyata setelah respon di program yang berupa variabel output. Terjadinya output tersebut berlangsung pemrosesan informasi melalui dan tahap identifikasi rangsang, seleksi respon, dan pemrograman respon. 3. Kerangka memori. Suatu sistem yang dianggap dapat menyimpan informasi dan tempat pemrosesan informasi untuk dapat diproses pada waktu berikutnya disebut memori. Memori tidak hanya mempengaruhi persepsi kita melalui saringan persepsi, tetapi juga keputusan dan dipilih kita diambil dalam saluran terbatas dan sebagai konsepsi dalam mengorganisasi kontrol gerakan. Berdasarkan keunikan latar belakang pengalaman yang telah dimiliki oleh setiap individu tersebut akan memberikan interpretasi sesuai dengan informasi yang diterima dari lingkungan. Dari sejumlah pengamatan dan bukti-bukti empiris tentang bagaimana informasi disimpan, bentuk informasi, dan gejala hilangnya informasi dari penyimpanan atau lupa, maka kerangka memori secara konseptual dilukiskan seumpama kotak, di mana di dalamnya disimpan berbagai hal dan menampung informasi yang berpindah dari satu kotak ke kotak yang lain. Kotak-kotak tersebut meliputi titik 2, Short Term Sensory Store atau STSS, Short Term Memory atau STM, dan Long Term Memory. Berbagai jenis rangsang yang berasal dari lingkungan seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, dan sebagainya diterima oleh kompartemen STSS diteruskan ke STM hingga ke LTM. Di antaranya kompartemen STM dan LTM ada istilah rehearsal yang memiliki arti proses yang menghasilkan intensitas untuk mentransfer informasi dari STM ke LTM. Sementara itu istilah referral merupakan suatu proses yang mencakup pencarian informasi melalui LTM guna untuk dipakai untuk melaksanakan tugas yang sedang dihadapi. A. Short Term Sensory Store. Sistem ini berfungsi untuk menyimpan sejumlah besar informasi yang diterima dalam waktu yang singkat.
kompartemen dari sistem ini menerima tanpa mencatatnya dan dalam waktu yang singkat akan hilang karena penambahan informasi baru. B. Short-term memory. Informasi yang masuk dalam sistem penyimpanan jangka pendek tidak semua diproses pada tahap berikutnya, karena adanya penyaringan yang terhadap informasi yang relevan dan yang tidak relevan, dan hanya informasi yang relevanlah yang diproses pada tahap berikutnya, karena adanya kesesuaian antara informasi dengan situasi untuk diproses ke dalam memori jangka pendek atau STM. Memori ini merupakan tempat penyimpanan informasi, baik yang berasal dari Short Term Sensory Store atau STS, maupun yang berasal dari Long Term Memory atau LTM. C. Long Term Memory, yang menunjukkan perbedaan antara kompartemen memori jangka pendek dan jangka panjang adalah jumlah waktu dari informasi yang dapat disimpan. Selain itu juga berbeda dalam jumlah kemampuan menyimpan informasi. Berdasarkan teori kotak memori yang telah dikemukakan di atas, jika suatu hal dilatih terlebih dahulu, sudah barang tentu membutuhkan informasi untuk memproses aktivitas yang bersangkutan. Maka informasi itu disalurkan dari penyimpanan jangka pendek ke penyimpanan jangka panjang, di mana informasi itu akan tersimpan secara permanen supaya tidak hilang. Rangkuman. Pemrosesan informasi merupakan proses psikologis yang merupakan suatu yang abstrak dan tersembunyi dalam dunia dalam. Karena sifatnya yang abstrak tersebut, maka para psikolog mendekati permasalahan tersebut dengan pendekatan model. Siemens 1988 cenderung membagi tahap pemrosesan informasi menjadi dua, yaitu 1. Serial dan 2. Paralel atau simultan. Untuk kebutuhan analisis, berdasarkan arus masuknya pemrosesan informasi tersebut dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu 1. Tahap identifikasi rangsang, 2. Tahap seleksi respon, dan 3. Tahap pemrograman respon. 2 faktor utama yang mempengaruhi tahap pengenalan rangsang yang bersumber dari karakteristik rangsang menurut Siemens 1982 meliputi 1. Kejelasan rangsang, 2. Intensitas rangsang. Memori merupakan suatu sistem yang dianggap dapat menyimpan informasi untuk dapat diproses pada waktu berikutnya. Memori tidak hanya mempengaruhi persepsi kita melalui jaringan persepsi, tetapi juga keputusan dan pilihan yang kita ambil dalam saluran terbatas. Dan sebagaimana konsep dalam mengorganisasikan kontrol gerakan, berdasarkan teori kotak dalam kerangka memori terdapat 3 kegiatan yang meliputi Short-Term Sensory Store, Short-Term Memory, dan Long-Term Memory. Sekian dan terima kasih materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.